Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Nomor peserta PPG 20169959794. Nomor induk mahasiswa 2031630111584. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran untuk kelengkapan uji kinerja. Waktu 10.30 sampai selesai tanggal 4 Desember 2023. Inilah video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Kita memulai pelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya. Kita untuk satu orang memimpin doa. Silakan. Al-Jabar. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah kita bisa hadir di siang hari ini ya. Melaksanakan kegiatan kita yaitu belajar biologi ya. Sebelum belajar Ibu presensi dulu ya. Ada yang tidak hadir. Coba didengarkan. Semenjak pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2009, kata virus hampir setiap hari munculnya dalam berita atau informasi yang ada di media massa. Akibat virus ini pula kalian melakukan lebih sering tinggal di rumah, belajar secara daring dari rumah atau BDR, dan jika terpaksa keluar rumah harus menggunakan masker dan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau seperti
Kemudian bagaimana akan menjawab di lembaran KPD-nya nanti ya? Iya, Bu. Nanti dijawab setelah kalian diskusi juga. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yang pertama menciptakan solusi terhadap pencegahan penyebaran virus yang ada di sekitarnya melalui kampanye dengan berbagai media berdasarkan hasil telaah informasi. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan peranan virus dalam bioteknologi dengan menampilkan tabel manfaat dan kerugian virus dari hasil menelaah artikel. Jadi itu yang kalian lakukan nanti. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok ya. Iya, Bu. Silakan duduk di masing-masing kelompok yang telah Ibu bagikan. Ayo, silakan. Sudah bagi kelompok, silakan kalian diskusi masalah virus yang apa kalian pilih. Di situ ada virus HIV atau AIDS, kemudian ada virus Ebola, kemudian ada virus influenza. Bahan diskusinya silakan kalian baca di buku paketnya ya. Silakan buka bukunya. Silakan kalian mengamati video tentang virus melalui link yang Ibu kirim ya. Iya, Bu. Silakan buka HP-nya. Oleh virus tidak bisa ditangani dengan pemberian obat antibiotik. Virus dapat dibasmi dengan obat antivirus. Tetapi, beberapa penyakit akibat infeksi virus juga dapat sembuh sendiri selama sistem kekebalan tubuh kalian kuat. Kalian mungkin sudah tahu mengenai hal ini. Lalu, apa saja penyakit yang disebabkan oleh virus? Berikut informasinya. Yang pertama, pilek. Pilek adalah kondisi ketika hidung mengulang serta batuk. Banyak orang mengira flu sama dengan pilek biasa. Walaupun gejalanya mirip, kedua kondisi ini disebabkan oleh jenis virus yang berbeda. Flu atau influenza disebabkan oleh virus influenza tipe A, B, dan C. Sedangkan pilek oleh virus rhinovirus. Kasus flu biasanya dari musiman, sedangkan pilek bisa menyerang kapan saja, terutama ketika musim-musim hujan. Keduanya memiliki cara penularan yang sama, yaitu melalui tetesan atau butiran air yang mengandung virus dari batu atau bersin. Kalian berdiskusi di masing-masing kelompok ya. Diskusi ada yang virus HIV atau AIDS, kemudian ada virus Ebola dan influenza. Silakan.
Oke, sudah selesai diskusinya? Ya. Oke, kalau sudah, silakan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Presentasi hasil diskusinya di tempat aja ya. Ya, Bu. Silakan. Kelompok mana yang Nomor tidak? 1. Oke, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang virus HIV atau AIDS. Langsung saja ke pemateri. Virus atau HIV adalah suatu virus patogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Lantaran, HIV ini menginfeksi serta merusak dan menyerang salah satu sel di dalam sel darah putih, yaitu sel T atau CD4, di mana sel tersebut memiliki peran penting untuk menjaga imun tubuh dan memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. CD4 yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. Di samping itu, ada beberapa faktor risiko yang dapat memicu penularan HIV. Berikut di antaranya. Pertama, bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual serta tidak menggunakan alat kontrasepsi. 2. Menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain. 3. Menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV. 4. Transfusi darah yang alatnya tidak steril. 5. Mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya. Penularan HIV sejatinya hanya bisa terjadi karena adanya kontak dengan cairan tubuh penderita. Kontak cairan tersebut adalah darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. HIV tidak dapat ditularkan melalui udara, air. Baik, dari kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Saya atas nama Renita dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana pencegahan virus HIV dan AIDS? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Renita. Ada berbagai upaya yang bisa kamu lakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain: 1. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. 2. Gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. 3. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. 4. Bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Saya atas nama kita dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang akan terjadi apabila terkena virus HIV? Oke, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 2 atas nama kita. Jika seseorang mengidap HIV dan tidak mendapatkan pengobatan, virus tersebut akan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Pada akhirnya, infeksi tersebut akan berubah menjadi AIDS, dan tubuh akan sulit melawan infeksi. Apakah saudari kita mengerti? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, langsung saja. Demikian presentasi dari kelompok 1. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi upload kepada kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok mana? Kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain tolong menanggapi presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan membahas tentang virus Ebola. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri. Virus Ebola, faktor psikologis, gejala, dan penanganannya. Ebola adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat berakibat fatal jika tidak
segera ditangani. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Afrika pada 1976. Virus Ebola sendiri awalnya hidup pada tubuh hewan, kemudian menjangkiti manusia melalui darah hewan yang sudah terkontaminasi virus. Ebola adalah salah satu dari beberapa jenis virus penyebab demam berdarah yang disebabkan oleh infeksi virus dari famili Filoviridae, genus Ebolavirus. Tingkat kematian akibat Ebola bervariasi tergantung pada jenisnya. Faktor risiko Ebola. Beberapa faktor risiko Ebola antara lain berkunjung ke negara-negara di Afrika, penelitian dengan menggunakan hewan percobaan, petugas kesehatan yang kontak dengan pengidap, petugas kamar jenazah yang mengurus jasad pengidap. Penyebab Ebola. Penyakit ini disebabkan oleh virus Ebola yang awalnya ditemukan pada hewan seperti monyet, simpanse, dan primata lainnya. Virus Ebola disebabkan melalui kontak langsung darah atau cairan tubuh mengidap seperti urin. Ada bukti bahwa Ebola dapat menyebar melalui gigitan serangga. Selanjutnya saya akan menyerahkan ke materi kedua. Gejala Ebola. Gejala yang ditimbulkan virus Ebola umumnya dirasakan pengidam dalam 5-10 hari setelah terinfeksi. Beberapa gejala antara lain demam, nyeri kepala yang berat, menggigil, lemah, mual dan muntah, diare yang dapat disertai darah, mata merah, ruam pada kulit, nyeri. Sekunder yang dapat terjadi transfusi darah jika terdapat perdarahan pada darah. Itulah penyampaian materi dari kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 atas nama Putri. Saya ingin bertanya, kira-kira komplikasi apa saja yang bisa disebabkan oleh virus Ebola tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri. Komplikasi Ebola yang dapat timbul antara lain kegagalan organ hati, gangguan penglihatan, infeksi pada testis, kematian. Apakah saudari Putri sudah memahami? Sudah. Dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, seberapa besarkah risiko yang akan disebabkan oleh virus Ebola ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Tingkat kematian akibat Ebola bervariasi tergantung jenisnya. Misalnya Ebola Zaire yang memiliki tingkat kematian hingga 90%, sedangkan Ebola Rosto tidak pernah menyebabkan kematian pada manusia. Apakah saudari sudah paham? Paham. Apakah ada kelompok lain ini? Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Saya. Kelompok 1 atas nama Rosa ingin bertanya, lama penyebaran virus Ebola itu sendiri kira-kira berapa hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rosa. Ebola cenderung menyebar dengan cepat melalui keluarga, lingkungan sekitar, dan kerabat terdekat. Waktu dari infeksi Ebola hingga timbul gejala berkisar antara 2 hingga 21 hari. Apakah saudari Rosa sudah mengerti? Itulah hasil penyampaian kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada kelompok. Ya, silakan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya, jangan masih belum. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
evaluasi pelajar kelompok kami. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsungkan kepada materi pertama. Dipersilakan. Influenza, faktor risiko, gejala dan penanganannya. Flu atau influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kondisi ini sangat umum terjadi di musim pancaroba. Penyakit ini sangat mudah menular ke orang lain, terutama ketika 3 sampai 4 hari pertama setelah mengidapnya. Dan infeksi virus flu, gejala-gejala flu yang biasa dirasakan pengidapnya adalah demam, sakit kepala, akan bertambah panas selama 2 hingga 4 hari sebelum melalui udara dalam tetesan atau percikan, bersin atau berbicara. Anak-anak dan orang-orang dengan sistem kekebalan yang lemah mungkin akan menularkannya dalam waktu yang sedikit lebih lama. Untuk melawan virus influenza tersebut, selanjutnya ke pemateri kedua. Faktor resiko. Faktor resiko flu atau influenza. Meski flu bisa menyerang semua orang, tapi ada beberapa orang yang cukup rentan terserang virus, balita dan lansia. 4. Menghindar kondisi medis tertentu seperti diabetes, asma, penyakit jantung, atau obesitas. 5. Bekerja atau tinggal di fasilitas umum. 6. Cara penularan flu. Penularan influenza umumnya ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui droplet ketika pengidapnya berbicara, batuk, atau bersin. Di samping itu ada pula beberapa cara penularan lainnya, yaitu 1. Jabat tangan dengan pengidapnya, kemudian menyentuh mata, mulut, atau hidung setelahnya. 2. Menyentuh permukaan atau benda yang telah terkontak. Dengan berakhirnya materi yang dibawakan oleh saudari Elasti, kami buka sesi tanya jawab. Pada kesempatan Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Atas nama Andi Sinandania, saya ingin bertanya apa perbedaan pilek dan flu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari ini. Flu dan pilek adalah dua kondisi yang berbeda. Pilek umumnya muncul secara bertahap dengan gejala yang lebih ringan, sehingga tidak terlalu berdampak pada rutinitas pengidapnya. Sedangkan influenza tak seperti itu. Penyakit ini cenderung menyebabkan gejala yang lebih berat, sehingga bisa mengganggu aktivitas pengidapnya. Di samping itu, masa inkubasi flu juga lebih singkat. Saya akan menambahkan jawaban terkait perbedaan pilek dan flu. Jika gejala parah penting bagi seseorang yang sakit untuk memastikan diagnosis apakah itu pilek atau flu. Sejenak, pilek dan flu juga harus ditangani dengan hati-hati karena tumbang tindih dengan gejala COVID-19. Pada saudari ini apa sudah Paham. Kelompok 2, atas nama Ardiansa ingin bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ardiansa. Jika ada orang yang mengalami gejala flu yang tak kunjung membaik dalam beberapa hari, yaitu 3 sampai seminggu, sebaiknya segera hubungi dokter. Sebab bisa jadi flu yang tidak memerlukan perawatan medis. Kepada saudara Ardiansa, sebelumnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke kesimpulannya. Untuk semangat kesimpulannya ini, Ibu minta untuk 1 orang atau 2 orang yang menjaga. Umat imunodeficiency, virus atau HIV adalah suatu virus
patogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Lantaran hal ini menginfeksi serta merusak dan menyerang salah satu sel di dalam tubuh, yaitu sel T atau sel TTK, di mana sel tersebut memiliki peran penting untuk menjaga imun tubuh dan memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. CD4 yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. Apabila tidak mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, HIV dapat mencapai stadium akhir dan mengakibatkan kondisi yang disebut AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome. AIDS adalah kumpulan dari beberapa gangguan kesehatan yang disebabkan oleh sebab lemahnya sistem kekebalan tubuh. Dalam rangka menyambut Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Saya sedikit menambah kesimpulan. Jika seseorang mengidap HIV dan tidak mendapatkan pengobatan, virus tersebut akan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Pada akhirnya, infeksi tersebut akan berubah menjadi AIDS, dan tubuh akan sulit melawan infeksi tersebut. Ada lagi yang menambah kesimpulannya? Ya, silakan. Ebola adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Afrika pada tahun 1976. Virus Ebola sendiri pada awalnya hidup pada tubuh hewan, kemudian menyakiti manusia melalui darah hewan yang sudah terkontaminasi. Ebola adalah salah satu dari beberapa jenis virus yang menyebabkan demam berdarah yang disebabkan oleh infeksi virus dari famili Florinidae genus Ebola virus. Tingkat kematian akibat Ebola virus bervariasi tergantung pada jenisnya. Baik, saya akan menambah sedikit. Ebola cenderung menyebar dengan cepat melalui keluarga, lingkungan sekitar, dan kerabat terdekat. Interval waktu dari infeksi Ebola hingga timbul gejala berkisar antara 2 hingga 21 hari. Kenapa dari kelompok 3 yang bisa Saya akan menambah sedikit kesimpulan. Flu atau influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kondisi ini sangat umum terjadi di musim persarotan. Penyakit ini sangat mudah menular ke orang lain, terutama ketika 3-4 hari pertama setelah mengidapnya, demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal-pegal, kehilangan nafsu makan, serta sakit tenggorokan. Gejala influenza akan bertahan parah selama 2 hingga 4 hari sebelum akhirnya membaik dan sembuh. Ini saja. Tidak ada yang lain lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, Ibu ingin memberikan sedikit penguatan dari materi tentang virus ya. Jadi tadi ada virus HIV, kemudian virus Ebola dan virus burung atau influenza. Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh yang mengakibatkan timbulnya kelelahan tubuh manusia. Jadi itu penyakit atau virus HIV. Jadi ada juga virus Ebola ya. Virus Ebola itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola yang merupakan anggota keluarga virus. Penyakit ini juga dikenal dengan Ebola influenza tipe A. Jadi itu virus flu burung atau influenza. Jadi virus ini memiliki tipe ya, tadi ada tipe A. Jadi ini tentu saja ya penguatan tambahan dari ibu tentang virus. Buka linknya, ibu kirim linknya, silakan buka HP-nya masing-masing untuk mengisi tugasnya.
Itu tolong kalian isi dengan baik. Kemudian di hari selanjutnya kalian akan mengumpulkan tugas pada link itu. Oke, paham? Ya. Baik, kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.